Kematian Pradaluki Namo kembali menjadi sorotan publik. Proses persidangan yang kini bergulir membuka satu persatu tabir dugaan penganiayaan yang merenggut nyawa prajurit muda TNI tersebut 6 Agustus lalu. Sebanyak 22 terdakwa menjalani persidangan yang terbagi dalam 3 berkas perkara. Mereka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer. Almarhum. Siap. Namun keterangan saksi itu dibantah terdakwa. Kami itu memerintahkan untuk para provos itu bukan hanya untuk mengantar, tetapi melainkan untuk menjaga almarhum di ruangan staf Intel. Maksudnya yang gimana? Itu keterangan terdakwa sendiri, karena saksi nggak ada bilang gitu tadi. Siap, tadi menyampaikan hanya mengantar. Dan pada saat itu juga Basi Intel itu memerintahkan untuk kembali. Dan pada saat itu yang juga mengantarnya dibenarkan. Yang mengantarnya kami dibenarkan. menyampaikan itu menjaga, bukan mengantar. Kalau Menjaga. mengantar itu kan posisinya provos itu kembali, tapi kami menyampaikan untuk menjaga. Oke, terdakwa. Tadi ulangi, saksi. Tadi terdakwa menyangkal bahwa perintahnya itu bukan hanya sekedar mengantar, tapi juga menjaga. Atas sangkalan terdakwa, saksi tetap ada keterangannya atau membenarkan? Mohon izin tetap pada Tetap ada keterangan. keterangannya. Siap. Rangkaian kekerasan terhadap Pradaluki bermula pada Minggu malam 27 Juli di Basecamp Batalion Wakangamere. Saat itu berlangsung pemeriksaan internal terhadap sejumlah personel termasuk Pradaluki. Keesokan harinya, Pradaluki mencoba kabur dengan alasan izin ke kamar mandi. Upaya melarikan diri itu diketahui anggota staf Intel dan Pradaluki akhirnya ditemukan di rumah ibu asuhnya. Masih di hari yang sama, Pradaluki dibawa kembali ke barak dan dipukuli para senior. Seorang perwira berpangkat letu sempat mengingatkan agar pemukulan dihentikan. Namun, pada Rabu 30 Juli kekerasan kembali terjadi. Korban dipukul dengan tangan kosong oleh sejumlah senior. Sabtu 2 Agustus, Pradaluki dibawa ke Puskesmas Kota Danga dan dirujuk ke RSUD Airamo karena hemoglobin rendah. 2 hari kemudian kondisinya memburuk hingga dipindah ke ruang intensif. Namun nyawanya tidak tertolong. Pada 11 Agustus, TNI menyatakan Pradaluki diduga tewas karena dianiaya seniornya dan 20 personel langsung ditahan. Dr. RSUD Airamo Gede Rastu Adi Maharta memberikan kesaksian pada sidang 4 November. Ia mengungkap penyebab kematian Pradaluki. Untuk penyebab pasti kematian tidak bisa, tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa almarhum ini mengalami kondisi sepertinya di laporan kematian tersebut, bahwa pasien mengalami cedera pada organ dalam tubuhnya, cedera pada darahnya, juga mengalami yang namanya infeksi yang semakin menembus. Dan semua hal tersebut bisa tumpang tindih dan biasa menunggu sasalnya yang menyebabkan kondisi alam yang semakin menurun. Ibu mendiang Sepriana Paulina Mirpei mengaku hatinya hancur mendengar kesaksian putranya sudah meminta ampun berkali-kali, tetapi penyiksaan tetap berlanjut. Dan saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati. Di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati. Mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya.
kami berharap hukuman itu hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana. Komandan Korem 161 Wirasakti memastikan bahwa dirinya selalu memonitor terus jalannya persidangan prajurit di wilayahnya guna menjamin proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai ketentuan. Saya sebagai komandan wilayah di sini pimpinan selalu memonitor terus jalannya persidangan. Dan saya memastikan bahwa proses penegakan hukum ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi kita juga selalu menekankan juga kepada prajurit bahwa kita sebagai prajurit TNI harus tetap memegang teguh disiplin kepekerjaan dan etika kehidupan sehari-hari dalam kehidupan prajurit. Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanagara Heri Firmansyah menilai, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi sistem peradilan militer. Ia mengapresiasi persidangan yang digelar secara terbuka. Kita menyuarakan ini agar instansi yang kita cintai yaitu militer tidak kemudian ternodai dengan hal semacam ini. Tapi apresiasi kita yang mendalam juga adalah ini sidang dibuat terbuka. Ya dengan kata lain, Masih TNI itu sudah dilaksanakan di bawah kepemimpinan Pak Presiden. Kasus Pradaluki menggugah tanya soal tanggung jawab komando. Keadilan nyawa tak sebanding hukuman semata, bersandi pidana. Meski sidang terbuka diapresiasi, Nurani tetap menagih keadilan sejati.